Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-245. Perjanjian Salatiga ditandatangani. Gubernur masih merasa dongkol dengan permintaan Pangeran Mangkunagara. Malam-malam Gubernur memanggil Adipati Danurejo dan Adipati Semarang ke loji. Nicholas Harting sungguh sakit hati lahir batin melihat orang congkak tak tahu diri. Kemarahannya bangkit. Pikirnya di tanah Jawa, orang inilah yang akan selalu membuat masalah. Setelah kedua adipati yang dipanggil datang, mereka segera dibawa naik ke loteng dan mulai bicara serius. Gubernur berkata bengis, "Hei Danurejo, kedatanganmu ke sini membawa berapa prajurit?" Danurejo menjawab, "Tuan, saya sendiri mempunyai 500 prajurit. Kanjeng Sultan juga membawakan para prajurit dalam terdiri dari para mantri yang dipimpin Rono Dirodo, seorang perwira yang tangguh. Ada pula prajurit Ketanggung di bawah pimpinan Jayadirono dan Jayasuro. Prajurit Jogoboyo, Nirboyo, Wirabrojo, dan Brojonolo di bawah pimpinan Kapitan Samangun. Lalu ada Bugis dipimpin Ronggo Joyo Pramuko. Sepertinya ada 800 prajurit dalam. Lalu 3 bupati yang ikut saya membawa 600 prajurit. 3 Punggawa Tumenggung Martoloyo, Tumenggung Kartonadi, dan Ronggo Prawirodirjo. Ketiganya dikenal sebagai tukang mengamuk dalam perang." Gubernur tersenyum dan berkata, "Adakah prajurit bagus dari pesisir yang Tuan bawa, wahai Adipati Semarang?" Adipati Semarang menjawab, "Tuan, semua yang ikut saya prajurit pilihan, para prajurit dari Lasem, Kudus, Demak, dan Kendal. Mereka tak pernah menghindar dari tugas." Gubernur memerintahkan operator meriam untuk membidik pondokan Pangeran Mangkunagara, agar kalau ditembakkan tepat sasaran. Danurejo tersenyum dan berkata, "Tuan, takkan sampai begitu. Yang membawa Pangeran Mangkunagara adalah putra raja saya. Saya percaya watak dari raja lama saya itu, halus dan luwes budinya, dan mampu mengambil hati orang. Sikapnya rendah hati dan bersahaja dalam segala perkara. Sungguh sang kakak akan terbawa pembawaan adiknya itu. Pasti besok dia akan mengatakan hal yang berbeda dengan tadi." Gubernur tersenyum. "Baiklah, besok kita buktikan tebakanmu. Kalau besok bisa ganti gaya dalam berucap, sungguh benar kuasa sang raja." Malam itu pertemuan khusus Gubernur dan Danurejo serta Adipati Semarang bubar. Paginya Gubernur mengumumkan agar pasukan bersiaga, baik para serdadu Kumpeni maupun prajurit Jawa. Pasukan para bupati dan pasukan Adipati Danurejo sudah siap berbaris bersama prajurit dari pesisir. Sementara itu sang raja dan Pangeran Mangkunagara sudah berangkat dari pondokan Kalicacing. Para pengawal diganti yang cakap-cakap dan gagah dari Kesatuan Patang Puluhan. Semua diberi pesan agar hati-hati. Selain prajurit pengawal juga disuruh bersiap dengan senjata masing-masing. Tampak sikap para prajurit lebih semangat dari kemarin. Barisan dari Jogja dan pesisir dilibas saja. Semua senjata dilepas sarungnya. Terlihat para pasukan memakai dapur tombak, bung ampel, dan geladik mungup. Gubernur menyambut kedatangan sang raja dan Pangeran Mangkunagara. Kembali perundingan digelar seperti kemarin. Juga para personil yang terlibat tidak berganti. Perundingan dimulai dengan tanda tembakan meriam yang menggelegar dan tembakan senapan. Gubernur membuka perundingan dengan bertanya kepada Pangeran Mangkunagara, "Bagaimana sekarang atas usulan saya mengenai sawah seluas 4.000? Apakah Anda tetap tidak menerima?" Pangeran Mangkunagara menjawab pelan, "Saya ini gampang. Di sini hanya bertindak sebagai pengasuh raja. Tidak mengharap-harap sawah. Jangankan diberi 4.000. Walau tak diberi sawah pun tak akan berubah. Karena sang raja sudah tidak punya orang tua, maka sayalah yang mesti mendampingi.
Walau sawah hanya 100 saja, kalau sudah disetujui kumpeni, saya jalani saja. Gubernur tertawa terbahak-bahak. Nah, ini pikiran yang baik. Saya sangat berterima kasih. Gubernur mengajak bersalaman. Minuman kemudian disajikan 2 kali. Lalu diedarkan keluar ke tempat para bupati di luar bilik perundingan. Pangeran sudah menerima 4.000 yang ditetapkan gubernur. Tidak ada pekerjaan khusus yang diemban, hanya makan dan tidur saja. Kalau kurang yang dimakan dan kurang sandang, mintalah kepada sang raja atau kepada kumpeni. Juga ditetapkan pangeran sebagai sesepuh Keraton Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunagara Senopati ing Payudan. Juga diberi hak untuk duduk di kursi, hanya sedikit lebih rendah dari kursi sang raja. Juga boleh membawa peralatan upacara mirip seperti peralatan upacara sang raja. Juga diizinkan memakai payung kebesaran warna kuning. Juga diambil sumpah setianya kepada sang raja. Bila pahit, ikut pahit, kalau harum, ikutlah harum. Ibarat Krishna dan Arjuna. Satu yang mulia, yang lain ikut juga. Semua sudah dituangkan dalam palakat perjanjian. Sebagai tanda telah sepakat semua, meriam kembali dibunyikan. Pada hari itu, seharian mereka bersuka-suka merayakan perdamaian yang telah disepakati. Peristiwa itu bertepatan dengan hari Kamis Pon, tanggal 24 Jumadil Akhir, tahun Jimakir. Dari Punggawa Mangkunagaran yang diminta sang raja untuk dijadikan Punggawa Surakarta yang diberi tanah sendiri adalah Pangeran Arya Mangkudiningrat, Pangeran Anom, Raden Adikusumo, dan Tumenggung Pringgoloyo. Adapun pekerjaan Pangeran Mangkudiningrat masih bergabung dengan Pangeran Mangkunagara. Sedangkan Raden Adikusumo dan 2 saudaranya diminta ke istana. Ketiga punggawa tersebut adalah anak-anak dari Pangeran Adiwijaya yang gugur di Kaliabu. Setelah senja, sang raja bermaksud kembali ke Surakarta. Karena sudah 8 hari 7 malam berada di Solotigo. Namun oleh gubernur diminta tinggal 1 malam lagi. Pangeran Mangkunagara banyak memberi hadiah kepada Gubernur Nicholas Harting. Demikian juga Gubernur Harting. Banyak memberi hadiah pakaian kepada Pangeran Mangkunagara. Pagi hari sang raja berpamitan kembali ke Surakarta. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan gubernur, sang raja berangkat bersama Pangeran Mangkunagara. 4 opsir Semarang disuruh mengantar sang raja sampai di Boyolali. Semalam kemudian gubernur bertolak ke Semarang bersama para bupati pesisir. Adipati Danurejo dan para penggiringnya juga kembali ke Mataram.